Proyek tol Trans Sumatera akan menjadi magnet ekonomi baru di Indonesia. Kekuatan ekonomi dipercaya akan bangkit di Pulau Sumatera karena sejumlah wilayah, pelabuhan, dan bandara akan terkoneksi. Untuk mengetahui perkembangan proyek tol Trans Sumatera, kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Lampung. Ya Cikal, bagaimana perkembangan proyek tol Trans Sumatera? Egan, setelah 5 bulan pasca groundbreaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Bakauheni, saat ini progres kami memantau cukup signifikan, di mana kami melihat ada perkembangan sekitar 40% kemajuan dari pembangunan tol Trans Sumatera ini. Dan ini adalah pembangunan tahap awal, Egan, di mana tahap awal ini mencakup pembangunan sepanjang 140 km, di mana pembangunan tahap 1 ini dibagi juga menjadi 3 tahap dari 140 km ini. Dan saat ini saya berada di kawasan tidak jauh dari Pelabuhan Bakauheni, di mana sebelumnya dibangun groundbreaking. Dan ini adalah pembangunan yang nantinya akan menghubungkan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke kawasan Natar sepanjang 104,7 km. Dan setelah nanti ada pembangunan dari kawasan ini, maka akan terus dilanjutkan hingga ke kawasan Jati Agung hingga ke Lampung Selatan. Jadi kalau kita bisa total dari keseluruhan pembangunan tahap awal ini akan mencapai 140 km. Dan ini artinya, Egan, bahwa pembangunan tahap awal ini akan mencakup seluruh wilayah di kawasan Lampung. Dan untuk pembangunan sendiri, untuk infrastruktur jalan, di mana jalan tol ini nantinya akan dibangun selebar 120 meter. Lebar yang cukup lebar, Egan, di mana nantinya tidak hanya dapat diakses oleh kendaraan, nanti juga Presiden Joko Widodo berencana akan membangun pembangunan tiang transmisi tegangan tinggi. Artinya nanti dari 120 meter jalan di tol ini akan bisa dilalui juga oleh kereta api, baik itu kereta api cepat maupun kereta api biasa. Ini juga sejalan dengan program dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan sistem transportasi yang terintegrasi. Maka dari itu sebelumnya sudah ada groundbreaking yang dilakukan di Pelabuhan Bakauheni, di mana nanti tol Trans Sumatera ini akan terintegrasi baik itu dari pelabuhan maupun juga dari transportasi kereta api. Dan untuk selanjutnya setelah 140 km ini rampung yang dijadwalkan direncanakan menurut target akan selesai pada tahun depan, maka pembangunan akan terus dilanjutkan hingga nantinya ke Palembang yang menempuh total 2.818 km. Egan. Ya Cikal, kemudian apa saja kendala yang mungkin Anda temui selama proyek berlangsung? Sejauh ini, Egan, masih ditemui beberapa kendala, diantaranya adalah yang paling signifikan yang cukup mengganggu jalannya pembangunan ini adalah keluhan atau protes dari warga, tepatnya yang berada di sekitaran kawasan dari Pelabuhan Bakauheni, di mana ada beberapa di antara mereka mengeluhkan untuk menaikkan ganti rugi kepada pemerintah. Tentunya ini yang akan ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh pemerintah untuk nantinya selanjutnya akan diselesaikan dengan cara seperti apa. Namun sampai sejauh ini jika kita melihat dari fokus yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo yang ingin terus melanjutkan dari pembangunan dari tol Trans Sumatera ini, tentunya pihak pemerintah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akan menemukan solusi-solusi tentunya yang adil bagi warga khususnya yang meminta kenaikan ganti rugi. Dan sejauh itu kendala-kendala itulah yang menjadi hal yang paling signifikan ditemui saat pembangunan di tol Trans Sumatera ini. Egan. Baik, terima kasih Cikal atas laporan Anda. Pemirsa, itu tadi reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Lampung. Dan